Nah, ini kenapa jadi gini? Emang lama banget ya gak ketemu ya? Kok makin ganter? Oke, ganter, siap. Tumben ganteng. Gimana yang bilangnya ya? Alhamdulillah sehat ya. Kemarin habis discuss sama Kak Tono soalnya. Ya padahal gue mau surprise-nya tuh bukan kemarin. Jadi kemarin karena ada namanya ya. Jadi ya udahlah. Jadi harus ketahuan lebih awal ya. Tapi nanti Kak Tono tetap bakal ada guys. Tetap bakal ada ya Kak Tono tuh. Kak Tono nanti ngajarnya buat pengganti aja Kak Tono tuh. Open recruitment lagi dong. Ini gue lagi jelasin ya abis ini ya. Oke, ini udah lengkap semua belum nih? Ada yang dari yang pucuk dulu ya, yang dari Hufflepuff mana nih? Dan gue mode rambut culun dulu nih. Sip. Yang dari Slytherin. Kok gak sekolah bang? Nah, gue udah sekolah, bosen gue sekolah. Sakit juga mata gue. Oke, yang dari Ravenclaw. Apa ini jangan-jangan yang hadir cuma Slytherin sama Hufflepuff doang ini? Ravenclaw mana nih Ravenclaw? Oke, yang dari Gryffindor. Pengajar LBS siapa Pak Ci? Tono ya, namanya Tono Sudibyo. Oke. Terus yang dari Magel mana Magel nih sama Death Eater nih. Magel ya, Magel. Oke. Magel ya tulisannya Magel, Magel. Magel. Oke. Oke nih, gue mau nyampein aja nih buat teman-teman yang udah ngerjain keren banget ya. Soalnya gue jadi tahu gitu kan. Ternyata anggaplah dari berapa ya, 250 kali 5 lah gitu. Kali 5 anggaplah satu house itu dikumpulkan buat orang dari setiap house yang gak ngerjain gitu. Jadi ada sekitar 1.200 orang kan. 1.200 orang berarti itu orang yang ngerjain gitu. Jadi tapi dari 1.200 orang itu kan gak semua yang ngerjain kan. Jadi per hari itu akumulasi yang gue dapetin dari kesimpulannya itu sekitar ada uh, 300 300 400 orang yang ngerjain gitu. 300 sampai 400 orang yang ngerjain kelas. Yang berarti 300 sampai 400 orang itu adalah orang-orang yang ngerjain yang baca obat fokus dan English breakfast gitu. Nah, jadi akhirnya gue paham di sini bahwa permasalahan kalian ketika kalian bilang kalian itu masalahnya vocabulary, terus kalian masalahnya masih gak ngerti apapun, itu bukan karena kalian gak paham gitu sama apa yang kalian baca, tapi karena kalian gak mencoba untuk membaca gitu. Tapi coba dari 400 orang itu ya, dari 1.200 400 orang itu yang udah ngerjain, kalian udah ketika kalian mencoba untuk pertama kalinya apa yang kalian ngerasain gitu. Jadi lebih tahu kan gitu kan. Jadi lebih kayak oh ternyata gak sesusah itu, tinggal dibaca aja gitu. Dan gue juga kan
gue mungkin gak mengeneralisasi semua orang itu kuat dalam bacaan gitu. Jadi akhirnya gue memvariasi itu dengan cara apa? Dengan cara nambahin video gitu kan. Nah videonya juga yang gue pilih tuh gak sembarangan gitu kan. Jadi gue nyari video yang gue upload di situ, video yang emang penting buat kalian. Kayak misalkan apa ya? Kayak misalkan kemarin tuh tentang tidur ya kalau gak salah ya. Tentang tidur, terus juga tentang komunikasi gitu, self talk gitu kan. Jadi kayak semua hal yang gue masukin di situ tuh penting juga buat kalian. Jadi sama halnya dengan obat fokus ataupun English breakfast, semuanya itu penting buat kalian ketika kalian memang mau mencari tahu dari apa yang kalian baca gitu. Emang sengaja ya gak gua jadiin tiap hari gitu. Biar kalian tuh excited ketika ada yang kalian tunggu gitu. Jadi kalian harus menunggu 2 hari lagi untuk bisa baca, untuk bisa nonton video yang gue kirim gitu. Emang sengaja. Dan banyak banget ya teman-teman yang laporan ke gua gitu kayak misalkan udah mulai suka baca, terus juga udah mulai suka bahasa Inggris perlahan-perlahan gitu. Ya itu hasil dari upaya kalian untuk berani mencoba gitu. Anggaplah dari anggaplah semua orang mungkin ketika mencoba gak langsung suka, tapi ada orang yang langsung suka dan itu bisa jadi salah satu dari itu adalah kalian. Nah, semisal kalian udah belum suka nih, ya setelah itu mungkin ada step-step lain yang membuat kalian jadi suka baca bahasa Inggris atau mungkin nonton video bahasa Inggris. Lagian juga kan, gue sangat concern banget sama video yang gue kirim itu gak akan lebih dari 10 menit gitu. Kejadian bohong ya juga. Enggak, ini lagi discuss ya terkait nanti Kak Tono bakal ngajar apa nih buat Udon Daveklu. Kalau misalkan masih belum kuat, coba kalian tonton nih study evaluation yang gue buat itu penting banget untuk kalian nonton recordnya juga gitu. Jadi meskipun kelihatannya kayak bukan materi nih, jangan terlalu sombong guys gitu. Yang gue masukkan dalam materi semua itu udah teratur gitu. Bahkan gue bikin spreadsheetnya juga kayak apa aja yang harus gue ajarin ke kalian, kapan waktunya evaluasi, kapan waktunya belajar. Jadi gue juga gak sembarangan, makanya kan ketika gue ngejelasin tentang noun abis itu bahas tentang adjektif sebelum adverb itu bakal relate gitu karena udah gue pertimbangkan. Makanya setiap ada kelas ataupun ada record semuanya itu harus ditonton meskipun itu cuma study evaluation ya, yang gak terlalu wajib itu kayak speaking session gitu. Tapi ya sebenarnya penting juga untuk nambah insight gitu. Nah, nih gue udah bikin list dari pertemuan-pertemuan tuh ngajar apa aja. Tuh. Masing-masing dari Borges dan Horizon Peralatan dan Dokter itu kurang satu materi aja itu sentence. Tapi setelah gue pikir-pikir, sentence itu lebih cocok masuknya kemana? Ke materi SNBT. Nanti diajarin sama ini ya, diajarin sama Kak Tono ya. Iya ya, enggak. Gue ini ya lebih memilih mengajar para orang-orang humble ini ya. Karena kan kalau mengajar emang emang nggak tahu sih gue pengen ngajarnya itu 5% biar kayak menebar pesona baru gitu kan. Nah, jadi ya enggak lah gue ngajar di sini aja. Soalnya kan juga kalau misalkan gue memulai lagi di 5%, ntar gue juga bertemu orang-orang yang baru gitu kan. Itu masih pendekatan lagi gitu. Terus harus apa? Harus apa namanya kak? Buat grup lagi itu. Jadi gue kayaknya fokus di sini aja. Oke ya, dan gue mau bahas tentang sekarang tentang evaluasi dari house gitu. Oke, jadi sebenarnya tuh yang paling punya potensi untuk menang tuh ada 2 house. Siapa? Yang pertama Dead Eaters sama Magel karena jumlahnya itu lebih di atas 2 orang yang lagi memiliki dunia sekarang kan. Hufflepuff sama Ravenclaw. Hufflepuff sama Slytherin gitu. Jadi seharusnya mereka itu punya kesempatan lebih buat menang. Nah, Gryffindor gak tahu ya. Gryffindor yang gue kenal sih excited dan ambisius juga sih. Gryffindor yang di sini lagi ini ya, lagi ngepur.
Nah, gue mau evaluasinya dari apa? Dari tiap house gitu. Misalkan dari Dead Eater ya. Dead Eater sih menurut gue sih Anindya udah kayak ngajak kalian buat terus ngerjain gitu. Terus ngajak kalian buat, ayo dong ngerjain, ini buat kalian. Itu udah bagus dan emang banyak hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Apalagi kayak misalkan orang-orang yang harus kita ajak gitu. Gitu. Tapi nanti ada perbedaan gitu. Orang-orang yang diajak yang nggak bisa dikontrol dengan orang-orang yang bisa dikontrol gitu. Tapi ada faktor sosialnya juga. Kayak misalkan di Hufflepuff gitu kan. Orang-orang di Hufflepuff itu orang-orang yang nggak ngerjain, yang kira-kiranya nggak bisa dikontrol, malah mereka itu bisa kontrol. Itu karena apa? Karena semua orang udah ngerjain lebih banyak yang ngerjain daripada yang nggak ngerjain. Jadi orang-orang yang nggak ngerjain tuh jadi kayak ke-trigger gitu. Tapi kalau misalkan lebih banyak yang nggak ngerjain ya udah ikutin yang nggak yang banyak aja gitu. Magel gak pernah ngerjain, Sir. Mantap ya Magel ya. Magel kalau misalkan ada obrolan-obrolan non language atau language learning pasti pasti rame ya. Nah, jadi untuk di Dead Eater sebenarnya sih motivasi dari diri sendirinya aja yang kurang tuh. Nanti kalau misalkan ketuanya mau pindah ke top 2 house ya, asalkan portofolionya bagus itu bisa aja. Itu daripada membuang energi itu kan. Hmm. Nanti juga di Magel juga sama sih. Magel rame doang ya ini mah. Tapi Magel sama Dead Eater tuh lebih banyak. Ntar gue lihat dulu. Kalau Magel tuh yang ngerjain hari ini ada 36. Kalau Dead Eater hari ini yang ngerjain ada 85. 85 tuh banyak loh. Cuma emang lagi dikuasai dua orang aja, lagi dikuasai dua house aja. Coba ya, gua coba spill berapa aja nih yang ngerjain ya. Oke, Magel tadi 36, Dead Eater 85, Ravenclaw 54, Slytherin 127. Hufflepuff nih skor tertinggi nih 145. Terus Gryffindor ada 60. Bahkan Dead Eaters tuh udah ngalahin dua house besar ya gitu. Cuma emang mereka berdua tuh lagi sengit banget ya di dua house itu. Gue kan masuk keduanya itu jadi gue tahu apa yang mereka lakuin sekarang. Jadi ya buat house-house yang mau bersaing gitu kan, ini yang paling terancam sih kayaknya Dead Eaters ya atau Magel ya. Ya kalau emang mau menang dan nggak mau tapi sih dua house itu harus yang paling bawah itu pasti dibubarin. Jadi dilebur, ntar bakal jadi ada satu house aja gitu. Kasih poin untuk top 3. Nah, nanti itu bakal ada pembersihan juga gitu. Jadi benar-benar eksklusif buat dua house yang jadi nilai paling banyak gitu. Nah, dari evaluasi yang dari Dead Eater sih itu ya udah bagus. Cuma emang nggak semua orang bisa kita kontrol. Oh ya, yang Magel. Kalau udah semangatnya sih bagus gitu. Cuma emang nggak semuanya semangat gitu. Terus juga yang keempat ada Gryffindor ya. Kalau kalau to be honest ya, paling sepi sebenarnya grup itu Gryffindor gitu. Sebenarnya bukan hal yang salah juga kan, karena kan gue mikirnya oh mereka ini diam-diam ambis nih gitu kan. Tapi ya enggak. Tapi gue gak tahu ambisnya hal yang lain gitu kan. It's okay. Nah terus gue gak tahu jadi interaksi mereka itu cara ngerjain itu mereka gimana jadi gue gak tahu. Nah kalau Ravenclaw yang aktif kayaknya Atira doang, leadernya doang. Jadi Atira pasti jadi chat terakhir gitu. Nah, tapi nanti Atira ya tinggal menghapus menghapus orang-orang yang nggak pernah ngerjain terus merekrut baru gitu. Nah, untuk yang dua house ini sebenarnya evaluasinya tuh lebih penekanan pertemuan hari ini tuh evaluasi di dua house ini. It's okay gitu kan kalau misalkan kalian tuh mau nge-push orang-orang tuh buat ngerjain gitu. But you're not supposed to do some kind of force things gitu. Kalau misalkan kalian ngetek satu-satu it's okay sebenarnya. Cuma not everyone itu apa ya deal with that situation. Maksudnya kayak orang-orang mungkin apa sih ngetek-ngetek gitu, oh gue ngerjain kok gitu-gitu.
Tapi ya oke-oke aja, cuma gak semuanya itu mungkin jadi dorongan buat mereka. Jadi malah ketika di-tag akhirnya yang dia lakuin tuh bukan belajarnya karena driving by motivation gitu, tapi force motivation. Jadi akhirnya kayak apa ya, kayak ngerjainnya tuh kayak terpaksa, gue karena disuruh nih gitu. Nah, itu sebenarnya gak baik gitu. Jadinya kayak beban nih, jadi beban buat belajar. Nah, ini bakal mempengaruhi juga gitu. Gitu. Terus juga kalau misalkan apa ya, ngechat satu-satu. Chat satu-satu ya sama sih konsepnya. Itu. Yang diperbolehkan tuh yang baik tuh apa, kayak misalkan bikin list. Cuma kalau bikin list, HP gue yang nge-lag gitu. Saran gue kalau emang mau nge-list siapa aja yang udah ngerjain nih. Kalian kan punya Instagram. Terus kalian bikin polling, udah ngerjain apa belum. Jadi kalian bisa lihat dari situ. Jadi discuss di grupnya itu bukan cuma urutan-urutan orang yang ngerjain. Misalkan ada 100 orang yang ngerjain. Berarti ada 100 orang juga yang akan kirim chat yang sama. Gitu. It's okay Pak Ci, we're not forcing them. Setelah dikonsul satu-satu, justru banyak yang speak up tentang struggle mereka dan kami jadi bisa membantu juga. Ya, itu boleh. Tapi concern gue sih lebih ke force-nya aja gitu. Kayak gue takut mereka tuh terpaksa. Gitu. Kalau misalkan emang mereka tuh konsultasi, you're not supposed to be the one who come over. Jadi yang harusnya come over itu bukan kalian yang udah aktif gitu, tapi mereka yang harusnya memang membutuhkan dan punya struggle gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ngelakuin itu ya boleh-boleh aja. Asalkan apa? Syaratnya ya kalian tuh tidak merasa terbebani dan jangan sampai hal yang kalian lakukan itu kayak ngechatin satu-satu dan kalian nanyain kabar itu berakhir dengan burnout gitu. Dan apa lagi ya? Dan masalah tentang sentimen-sentimen tiap host, gue memperbolehkan ya. Karena apa itu bisa jadi driving motivation juga gitu. Gue gak mau host gue kalah lah. Tuh. Jadi gue perbolehkan untuk bikin meme-meme. Cuma kalau misalkan bikin jedak jeduk dan tag gue, jangan jedak jeduk yang bikin mata gue pusing. Ya ampun. Itu jedak jeduk yang mana tuh pusing banget gue. Gitu. Tapi tadi hari ini ada meme bagus ya. Puncak beneran kan. Beneran di puncak anjir. Ya itu. Terus apa lagi ya? Sama ini progresnya tuh semua house tuh buat dalam hal progres itu progresif semua. Dalam quest gak ada quest yang setiap naik itu turun gitu daripada yang sebelum. Pasti tiap hari itu pasti naik semua. Coba ya gue lihat nih. Misalkan dari random ya, misalkan dari Ravenclaw. Ravenclaw hari pertama 26. Oh ini turun. Hari kedua 25. Hari ketiga 31. Hari keempat 96. Hari kelima 72 ya turun sini. Hari ke-6 63. Hari ke-7 51. Hari ke-8 535, 54. Oke, ini ada penurunan. Coba yang benar-benar mulainya dari nol ya. Karena kan Ravenclaw itu mulainya dari juara 1 kan. Ini Magel mulainya dari quest 1 11. Quest 2 6. Quest 3 pokoknya gak semua deh. Quest 3 11, terus Quest 4 76, Quest 5 52, Quest 6 48, 7 37 ya ada penurunan. Tapi kayaknya yang paling banyak kayaknya gak semua deh peningkatan gak ada turunnya. Kayaknya yang peningkatan terus tuh Hufflepuff sama Slytherin. Sama Death Eaters kayaknya. Death Eaters 18, 28, 36, 98, 74, 61. Oh, ada juga nih. Coba Hufflepuff deh. Hufflepuff 17, 69, 71, 129, 99, 104, 114, 145. Ada juga deh penurunannya. Apakah Slytherin ya? 14, 18, 40, 101, 114, 120, 19, 127, 127. Wow, ini ternyata yang nggak ada penurunan tuh Slytherin ya, setidaknya sama gitu. Tapi emang pas kemarin ada pembubaran tuh baru
pada banyak yang ngerjain gitu. Itu magel naik pas diancam mau di-kick. Nggak ada ancaman di sini, langsung dilakuin beneran ya. Kalau misalkan mau di-kick dan emang nggak ada itu, nggak ada progres. Gitu. Dan apa ya? Jadi secara garis besar semua house itu punya progres masing-masing dan lebih banyak peningkatannya daripada penurunannya. Kalau misalkan dari magel yang awalnya cuma ngerjain 6 orang itu cuma pakai pakai 2 tangan gitu. Sekarang udah menyentuh angka 40 gitu. Itu menunjukkan lebih banyak orang yang ngerjain gitu. Nah, nanti setelah akhirnya ini udah berakhir nih sampai di quest ke-12 di tanggal 12 bulan 12. Nah, nanti itu akan ada pengumuman pemenang gitu. Pengumuman pemenangnya dari mana ya? Dari poin ya. Nah, setelah pengumuman pemenang nanti akan ada pembersihan. Nah, pembersihan ini tujuannya apa? Agar yang udah di atas top 1 dan top 2 itu punya eksklusivitas gitu buat orang-orang terkumpul orang-orang yang emang baca English Breakfast tuh tiap hari gitu. Jadi semakin kalian baca English Breakfast setiap hari dan itu bisa dilihat dari progresif kalian di portofolio GCR, kalian tuh bisa masuk ke yang eksklusif tadi gitu. Nah, nanti yang sisanya yang dua house yang dileburkan tadi itu akan dijadikan tempat orang-orang yang baru masuk, terus orang-orang yang di-kick dari house, terus apalagi misalkan orang-orang yang punya banyak kendala tidak mengerjakan. Jadi semua orang itu tidak dikeluarkan dari ekosistem yang gue buat, tapi mereka itu ditempatkan di tempat yang sama dan setara. Nah, nanti top 3 dan ke top 4-nya juga punya konsep yang sama dengan yang 1 dan 2, tapi mereka itu punya eksklusivitas yang lebih rendah daripada yang top 1 dan top 2 gitu. Misalkan top 1 top 2 itu bisa dimasuki orang-orang yang house-nya itu kalah yang dileburkan tapi punya portofolio yang bagus. Portofolionya dari mana? Dari seberapa sering mereka itu ngerjain quest. Jadi kalau misalkan kalian dari 12 quest itu ngerjain 9, kalian tuh bisa masuk ke house leaderin atau Hufflepuff kalau misalkan mereka menang gitu. Kayaknya udah pasti menang mereka berdua ya gitu. Dan kalian bisa masuk ke mereka dan makin kompetitif lagi tuh ntar gitu. Nah, nanti bagaimana caranya yang 3 4 ataupun house yang dileburkan tadi itu bisa ngejar gitu. Tapi meskipun dileburkan tuh gacha-nya cuma 1. Jadi ini ya bakal ada apa namanya war lagi gitu. Nanti portofolionya gimana? Nah, nanti gua akan memberikan kesempatan dari setiap house yang top 1 2 3 4 itu untuk bikin presentasi dan nanti mereka itu bakal bikin form sendiri untuk nyeleksi gitu. Nah, syaratnya buat yang mau masuk hanya boleh mendaftar di satu tempat aja gitu. Oke, udah buat BPT ya Bel nih, mantap. Gitu. Nanti kalian jelasin kalian tuh ngapain aja. Soalnya kemarin dia ngechat gue gini, Kak, gue gak bisa bahasa Inggris tapi di house gue tuh gak ngapa-ngapain. Yang salah bukan house-nya, tapi yang salah kenapa lu gak mencoba untuk membuat inisiasi gitu. Karena kan tempat-tempat yang udah rame tuh bukan diawali dari diem-dieman dan kitanya yang mau sendiri gitu. Kalau misalkan kalian yang butuh, lo yang butuh, you don't have to wait for people to come to you. Tapi lu yang datang ke mereka gitu. Bukan datang dalam artian kayak minta tolong dong, enggak, tapi kalian coba untuk membuat sebuah ekosistem sendiri gitu. Kriterianya selain portofolio apa gak ada, gak ada. Selain portofolio itu udah menunjukkan kalian rajin gitu. Karena kan gak semua orang yang aktif sering ngobrol di grup itu adalah yang dibutuhkan, tapi orang yang pendiam juga dibutuhkan ya di grup tapi rajin. Karena apa? Karena nanti HP gue nge-lag gitu. Gitu. Nah, nanti pemenang house dari gua nanti dapat apa ya? Ntar gue pikirin deh. Waduh, berat juga kalau Uniqlo. Mau juga gue itu mah. Nah, ini di sini by the way yang house-nya antara 3 4 5 6 siapa aja nih yang punya persentase sekitar 80 sampai 90% ngerjain gitu. Atau 70% gitu. Atau ngerjain 8/9/7 misalkan.
Ada gak nih? Pokoknya 50% sampai 70% bisa daftar di 3 dan 4. Oke, 70% bisa nih masuk nih, aku 100%. Nanti diperebutkan nih sama Hufflepuff atau Slytherin. Dan dua house ini emang mereka tuh bener-bener ada kegiatannya di Discord-nya, terus mereka ada bahas-bahas soal gitu. Sebenarnya semua house top 4, 6 house besar semua itu punya program masing-masing dan emang insightful semua. Tapi kalau misalkan butuh lebih banyak orang, dua house ini ada pilihan yang tepat. Tapi syaratnya ya kalian harus ngerjain quest terus gitu. 7/9 nih Asa punya kemungkinan untuk bisa masuk nih. Diselidikin jadwal padat Brody. Ada program main Gartic. Jadi ya bebas gitu. Nanti kalian terserah kalian. Mau kirim porto kemana? Bukan sekarang ya. Nanti setelah tanggal 12 bulan 12 quest 12 gitu jam 12 gitu. Tapi hadiahnya apa ya? Nanti gue pikirkan. Tapi setiap ketua udah dapat ini ya, udah pasti dapat buku house gitu dari Miniso X Harry Potter gitu. Udah. Oke. Di sini ada gak nih satu orang aja nih yang mau nanya dulu nih, yang mau naik stage atau mungkin mau bilang sesuatu gitu? Gak ada ya? Oke lah kalau gitu. Dan apa lagi yang mau gue evaluasi terkait English Breakfast? Oh ya, English Breakfast pasti udah banyak yang ini kan, udah banyak yang nerapin cara yang udah gue sarankan atau mungkin udah pakai cara dari awal udah diterapkan sama kalian. Tapi buat yang belum, karena gue yakin pasti banyak yang numpuk juga ya. Jadi kalau misalkan kalian masih numpuk, kalian gak usah ngerjain quest. Itu saran gue. Kenapa? Itu tandanya kalian tuh belum punya prioritas gitu. Jadi kalian masih punya ketertinggalan di dalam hal yang lain. Apalagi buat teman-teman yang masih banyak banget record yang ketinggalan gitu. Jadi semakin eksklusif grupnya, semakin terpilih orang-orangnya gitu. Tapi kalian juga bisa, ini apa ya, ini sama aja kayak stratifikasi sosial terbuka gitu. Jadi kalian bisa masuk ke stratifikasi sosial tertinggi dengan cara kalian punya usaha. Nah, itu bisa masuk ke achieve status itu. Kalian bisa dapetin hal yang sama juga, asalkan kalian punya usaha gitu. Proses rekrutmen anggota ntar aja ya. Nah, kalau misalkan proses rekrutmen anggotanya, yang penting ini aja. Yang penting kalian fokus ngerjain quest, kalian gak ketinggalan apapun gitu. Ya udah ya, itu aja sih yang mau gue sampaikan, dan silahkan diingat lagi, pokoknya jangan bikin cara-cara yang memaksa gitu, dan jangan bikin anak orang nangis sih meskipun belum ada ya. Kenapa waktu pengumpulannya gak jam 6 lagi? Karena jam 6 menurut gue sih semakin cepat membaca obat fokus semakin bagus sebenarnya. Sebenarnya obat fokus tuh English Breakfast tuh kan punya nama tuh sendiri kan. English Breakfast tuh kan buat sarapan, bukan buat sore hari. Gitu. Tapi kan kata dari kaum gitu sarapannya gue iya sih. Tuh, jadi makanya dibatasin jam 4 aja. Sebenarnya mau dibatasin sampai jam 12 gitu kan. Tapi pasti gue yakin banyak orang yang masih bacanya bukan di pagi hari gitu. Udah ya, gue aduh lapar banget nih. Nggak ada kali, udah nggak makan 1 hari nih gue nih. Ada yang mau tanyain gak nih teman-teman? Jangan jangan penggelapan anggota dulu ya. Penggelapan anggota. Oke, ya kalian bisa bisa discuss sama teman-teman kalian di grup gitu. Kalau misalkan you the only one who active in the group, ya udah just ping the one who active in the group. Gak usah nunggu yang lain. Ajak aja orang-orang yang mau belajar bareng gitu. Open member group house-nya nanti ya.
tanggal 12. Ingat guys, catat tulis. Setelah quest 12 jam 12 siang tanggal 12 bulan ke-12 gitu ya. Oke ya. Catat. Kenapa tanggal itu Pak Ci gitu? Kenapa, ada yang tahu gak? Ya itu ya pokoknya ya. Tuh. Asik banget kayak Shopee. Betul. Karena 12 tuh angka paling istimewa dalam hidup saya. Dulu absen gue juga kelas 8, absen 12. Terus bangku gue urutan ke-12. Nomor punggung gue nomor 12. Gitu. Yo wes, kalau gak ada, selamat mengerjakan lagi dan nanti silakan bertarung lagi ya untuk 2 host besar ini. Kalau misalkan ada yang tembus 200 sih keren banget sih. Kalau ada yang tembus 200 kita kalau ada yang tembus tidaknya berapa ya? Sisa 90% dari house itu ngerjain, kita tambahin poin 100 poin. Ya, tapi jangan deh bakal membuat kalian tuh kayak harus maksa orang gitu. Janganlah, biasa aja. Ya udah ya. Jadi buat teman-teman yang di house-nya nggak dapet poin, udah nggak usah fokus di house. Jadi fokus untuk kalian nanti pindah gitu. Ingat udah deket nih pindahnya nih. Ya kalau misalkan ngerjainnya setengah-setengah masih ada juga tempatnya, yaitu di top 3 dan top 4. Kemungkinan sih kalau Gryffindor gak tersingkirkan ya, yang aman itu paling aman sih 3 house. Slytherin, Ravenclaw sama Ravenclaw gak aman, paling aman 2 house. Paling tidak aman 4 house ini gitu. Karena kan poinnya sebenarnya deket-deket banget itu. Dan kalau misalkan kalian mau merecoki 2 house yang lagi bertanding ya harus bisa sih. Nanti yang kemungkinan yang bisa menjadi kuda hitam sih kayaknya Death Eaters ya. Tiba-tiba menang gitu, tiba-tiba mereka berdua gak dapet poin. Kalian bisa naik dan mengamankan diri dari Gryffindor gitu. Oke, kalau gitu yaudah. Salam dari Winja ya teman-teman ya. Selamat belajar lagi.